sekarang tiap hari obat dokter terus. Ketergantungan obat dokter jadi Ibu ya? Iya, makan obat dokter aja masih sering kejang. Masih sering kejang? Iya. Nah, ya insya Allah Ibu bisa datang ke klinik kita dan insya Allah kita bantu untuk masalah anak Ibu ini tersebut. Dan masalah-masalah begini sudah banyak kita rawat, baik di Kuala Lumpur ataupun juga di Pekanbaru ini sudah beberapa orang juga saya mau tanya satu dok, biayanya mahal ya? Enggak. Biasanya begitu Pak Taufik ya. Bila berobat nih, orang bayang semua biayanya tinggi ya. Jadi insya Allah biayanya tidak tinggi Bu. Oh iya. Terjangkau lah begitu. Iya, makasih ya dok ya. Iya. Baik Ibu Ana, nanti langsung mungkin dengan Bapak. Saya lupa tadi Pak Taufik, ada satu lagi jenis obat. Ini produk kita. Ini obat nih adalah untuk mencerdaskan otak, menguatkan ingatan gitu. Jadi untuk anak-anak sekolah yang mudah lupa, yang kadang-kadang dia hafalnya 3 hilang 5. Okay? Jadi ini adalah obat yang terbaik untuk mencerahkan kembali obat ingatan itu dan untuk membantu untuk lebih sukses dalam belajar gitu. Iya. Jadi ini meningkatkan daya ingat sendiri. Ya, meningkatkan daya ingat kepada tahap maksimum yang ada pada dirinya sendiri, pada diri anak sendiri. Ya, kalau pada anak-anak. Nah, kalau untuk orang dewasa bagaimana? Bisa juga. Bahkan kalau di Malaysia ini itu yang majelis-majelis taklim itu yang belajar menghafal ayat-ayat pendek itu selalu mereka minum ini. Karena susah katanya menghafal itu, susah lekat. Ya maklumlah orang belajar sudah tua kan. Jadi bila dibantu dengan gini ini, alhamdulillah baik ya. Daya ingatnya akan lebih keras, lebih baik ya, bukan begitu. Nah, ini ada banyak sebetulnya. Mungkin di malam hari ini ada beberapa yang kita tampilkan ya. Ini ada juga behola. Behola ini adalah obat untuk katarak. Untuk katarak. Untuk mata yang katarak. Jadi kalau kita katarak itu nggak perlu dioperasi, insya Allah. Cuma diteteskan obat itu, dan nanti kataraknya itu perlahan-lahan secara beransur-ansur akan menipis dan lama-lama menghilang. Biasanya makan waktu dalam 3 ke 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Sampai bulan. Sebetulnya apa-apa saja, penyakit apa saja yang bisa langsung ditangani dengan metode homeopati dan obat-obat homeopati ini? Sebenarnya homeopati mencakup untuk hal-hal fisik, artinya penyakit-penyakit fisik seperti darah tinggi, kencing manis seperti yang Ibu Rosita tadi. Sudah banyak keluhan ya. Kemudian juga untuk jantung, masalah jantung, kemudian juga asam urat, dan juga masalah yang berkaitan dengan penyakit fisik yang lainnya, sakit kepala atau migrain segala macamnya lah. Tetapi obat homeopati ini salah satu keistimewaannya juga Pak Taufik, dia membetulkan masalah-masalah psikis gitu. Artinya penyakit kejiwaan seperti kecewa. Berapa banyak orang yang kecewa kan? Karena bila dia kecewa langsung patah hati, langsung nggak ada semangat hidup. Itu bisa dipulihkan dengan obat-obat. Dengan obat-obat ini. Begitu juga dengan katakanlah depresi atau putus asa, itu bisa dipulihkan. Dan juga ada yang terbaru yang kita buat bulan lepas, mungkin juga Bapak ini ada di televisi tapi saya tidak mau menyebutkan namanya, dan juga anak beliau mungkin sedang tersenyum sekarang ini. Masalah cemburu ya. Cemburu yang sangat-sangat sekali berlaku kepada beliau, dan ini sebenarnya beliau bukan mengundang itu penyakit, hanya datang begitu. Datang begitu saja. Saya tidak menyebutkan tapi saya terangkan sedikit karena terlalu cemburunya itu sampai dituduh istri sendiri bersekongkol dengan orang lain atau dengan menantunya begitu. Cemburu yang sangat-sangat berlebihan intinya begitu ya. Sangat berlebihan. Dan masalah ini sudah jadi merosak rumah tangga itu. Anak beranak bisa berpisah, sampai anak diusir dari rumah, sampai istri nggak bisa lena tidur, nafsu makan hilang. Bahkan badan istri beliau itu sudah susut dari 70 ke 59, 11 kilo itu dalam masa 2 tahun. Karena cemburu tadi? Tidak, karena terganggu bila perasaan cemburu itu sudah datang di rumah, akhirnya dia mengamuk, ketidaknyamanan begitu. Jadi alhamdulillah kita kasih obat homeopati, kita berikan obat homeopati itu pada bapak itu. Dan juga sebenarnya ibu ini sangat perlu dirawat, dan saya rawat beliau. Alhamdulillah ketika datang kali kedua, ibunya itu menangis di depan saya, Pak. Alhamdulillah Pak, saya sudah tenang katanya. Itu ucapan beliau sendirilah. Dan kemudian bapak ini kita datang ke klinik, bersalam dengan saya, dipegangnya tangan saya lama-lama itu. Jadi
bilangnya waktu sudah makan obat itu ada seperti rasa duri keluar dari kepalanya itu. Nah, itu rasa cemburu itu mungkin. Enggak, wallahu alam. Tetapi sesudah itu katanya terus hilang sakit kepalanya, terus nyaman, terus enggak ada dia marah-marah, terus jadi cool dia gitu. Tenang, cool. Nah, itu case cemburu. Jadi cemburu ada obat pada homeopati. Ada bisa diobatinya. Jadi bagi Anda yang punya penyakit-penyakit yang mungkin bagi Anda tidak bisa dibawa ke dokter manapun ya. Jadi malam hari ini homeopati memberikan solusi bagi Anda yang mungkin merasa grogi, cemburu, kurang daya ingat dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan psikis ya, bukan begitu. Anda bisa di malam hari ini langsung berkonsultasi juga dengan Bapak Dr. Ibrahim. Nah, sepertinya sudah ada yang sudah tidak sabar ya. Kembali lagi sudah sangat-sangat tidak sabar, langsung ya kita sambut ya Pak. Baik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Aduh, maaf Ibu ya. Lama ya Bu nunggunya Bu ya? Lumayan. Lumayan, iya. Saya mau bertanya sampai Ibrahim. Iya. Silakan. Adik saya kan kena sakit kencing batu. Apa kira-kira bisa diobati dengan cara pengobatan ini? Kencing batu Bu ya, kencing batu atau batu karang, insya Allah boleh disembuhkan dengan obat homeopati. Dan dalam pengalaman kita itu sudah bertahun-tahun dan sudah banyak yang bisa disembuhkan Pak. Kalau di Kuala Lumpur, saya ingin sebutkan satu, ada seorang warga Irak yang bekerja di Kuala Lumpur, ada mengalami kencing batu. Ketika dia mengambil obat itu, dia pergi ke satu daerah namanya Perak di sana, dan enggak datang-datang lagi. Tetapi setelah 3 bulan, dia pulang ke Kuala Lumpur, dia bawanya istrinya pula berobat. Jadi katanya, today I take you medicine, tomorrow stone come out. Jadi dia kata, hari ini saya ambil obat awak, besok batu keluar katanya. Jadi itu salah satunya. Dan yang terbaru, tadi saya dapat telepon dari istri saya, ada saudara kepada istri saya, dia ada kencing batu Pak. Jadi di hospital, di rumah sakit itu mau ditembak itu, di laser itu. Dan saya bilang, makan obat dulu. Rupanya waktu dia sudah ditebuk itu kan ada keluar kencingnya ke sini itu. Karena sudah nggak bisa kencing ke sana melalui laluan biasa, jadi dokter ambil keluar dari sini ke kantong itu. Jadi keluar batu itu ke kantongnya, langsung pulang, besok pulang katanya. Jadi alhamdulillah. Ya, baik. Jadi halo Ibu. Kita mau tanya, itu kira-kira proses pengobatannya dalam jangka berapa lama kita baru bisa tahu pengurangan itu Pak? Okey, kalau batu Bu ya, kalau batu tu di pundi kencing atau di kantong kemih, itu biasanya dia akan keluar terus. Biasanya hari ini kita makan obat, besok bisa dia keluar atau lusa gitu. Dan bergantung juga besarnya batu, Pak Taufik ya. Kalau batu itu sudah besar, enggak bisa dikeluar dalam uretra itu, saluran kencing yang halus itu, ya harus dipecahkan dulu. Baru nanti dia keluar kayak pasir gitu. Begitu juga yang di buah pinggang, di ginjal. Jadi melihat kepada besarnya batu Bu ya. Kalau nggak salah besar batunya sekitar 2,5 cm Pak. Jadi bisa Ibu datang terus ke klinik, insyaAllah kita bisa berikan obat-obat untuk mengeluarkan atau memecahkan batu ginjal. Bisa Pak ya. Ibu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama Bu. Waalaikumsalam. Baik, kita sambut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini lembut sekali Ibu, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi ya Bu ya? Iya. Iya, Ibu Dewi, keluhannya apa nih Bu? Ini saya menderita ini kayaknya bau nafas. Iya Bu? Nafas saya bau gitu. Oh iya, masalah gangguan mulut ya? Gangguan mulut, saya udah coba ke dokter gitu kan. Belum ada angsuran gitu. Apakah bisa gitu. Iya. Dengan pengobatan ini apakah bisa gitu? Dengan homeopati apa bisa gitu Ibu? Jadi ada masalah mulut berbau. Ya, baik Bu. Jadi insyaAllah Bu, mulut berbau ini kita bisa rawat dan insyaAllah dia bisa sembuh. Karena mulut berbau itu biasanya datang dari perut. Jadi kalau kita kasih rawatan bukan untuk obat untuk mulut, kita kasih rawatan untuk membetulkan di sini. Jadi bisa dari mulut, bisa dari liver juga. Bisa jadi. Jadi kalau kita betulkan perutnya, kita betulkan livernya, nanti nggak ada yang akan keluar berbau. Otomatis semua turun ke bawah. Iya, gitu. otomatis yang bau turun ke bawah. Ya sudah selesai masalah itu. Selesai masalahnya. Tapi kalau kita rawat mulut, ya itu kan dasarnya itu dasarnya itu nggak dibetulkan, nggak bisa. Harus dirawat yang di dalamnya. Jadi pada penyakitnya apa
penyebabnya itu yang diobati oleh homeopati. Jadi kita harus merawat sumber punca penyebab kepada penyakit itu sendiri. Bukan efeknya ya. Ya. Dan sebenarnya ini yang susahnya Pak, mencari penyebab itu. Kalau bau, kalau dipikir mungkin ada sariawan kan itu barangkali, atau mungkin ada gusi di lubang gigi atau mungkin ada gusi yang sudah enggak berapa bagus kan gitu. Tapi sebenarnya kebanyakannya dari sini. Dari lambung, daripada lambung, mungkin juga dari liver. Kita kena cek dulu lah, kita kena konsultasi dulu, kena cek dulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Mungkin juga disebabkan sariawan, itu lebih mudah. Itu lebih mudah ya. Insyaallah. Baik, di belakang Ibu Dewi di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter. Iya. Iya, Pak. Saya Rahmat, Pak Dokter. Iya. Oh, ini pasien saya juga. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ini pasien saya yang sinusitis. Sinusitis ya? Iya. Ya, saya cuma cerita pengalaman aja. Jadi memang pengobatannya sangat-sangat bagus. Ampuh ya Pak ya? Ampuh sekali. Ampuh banget. Ya. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya merasakan banyak perubahan gitu. Ya, karena kan saya sering bersin kalau kena debu, kena kena dingin, itu kan sering bersin. Iya. Ya, tapi setelah berobat di Pak Dokter Ibrahim ini, ya dikatakan tinggal 20% lagi. Iya. Ada bersin tapi masih 1-2 gitu. Oh, masih ya. Tapi sangat besar pengaruhnya, istilahnya kesembuhan yang sudah Anda dapatkan udah lumayan gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Ini Bapak udah berobat berapa lama? Ya sebetulnya saya pengobatannya saya agak lama. Kenapa saya agak saya nggak rutin sebetulnya. Oh, nggak rutin ya? Kalau saya rutin mungkin cepat. Ya, nggak rutin aja bisa lebih sembuh ya gitu ya? Baik Bapak. Kadang saya nggak datang. Nanti Pak Dokter udah balik. Waduh, ini pasien kurang telat. Iya, tapi saya benar-benar merasakan. Iya, karena ada leganya dikit jadi nggak datang-datang gitu lagi. Baik Bapak. Saya masih kok yang masih Pak ya? Bulan lalu saya datang lagi, masih saya cek, sekalian masih ya? bekam kan. Iya. Bekam. Ya dulu saya sering berobat di dokter THT. Iya. 3 bulan, 4 bulan saya berobat lagi, kambuh lagi. Jadi ketergantungan lah, gitulah. Jadi setelah dengan Bapak Ibrahim dikatakan nggak tergantung dokter lagi lah. Oh begitu. Ya, jadi sekarang udah legaan gitu Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempurna ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak Rahmat. Semoga sempurna sembuhnya. Iya, kita berikan kesempatan ya Pak. Di belakang Bapak sudah banyak yang antri soalnya. Iya. Saya cuma menambahkan sebentar yang tentang Pak Rahmat. Jadi waktu setelah kalau tak salah 2 bulan itu dia memang tiap-tiap hari bersin-bersin katanya. Sampai itu tisu itu 1 kotak tuh habis 1 hari itu dikantongin sendiri gitu. Iya, makan di rumah katanya itu tetangganya itu dia tahu dengan Pak Rahmat yang ada di rumah karena mendengar bersin-bersin itu. Oh, jadi ketika sudah berobat bersin-bersin sudah nggak ada. Nggak tahu bilangnya Pak Rahmat itu pergi keluar. Rupanya ada di rumah karena sudah dengar bersinnya gitu. Baik Bapak Rahmat, maaf ya, bukan gurawin Bapak Rahmat ya. Ini sudah menjadi kawan juga nih Pak. Sudah menjadi kawan. Bukan pasien saja, sudah menjadi kawan pun. Iya. Baik Bapak Rahmat ya. Di belakang Bapak Rahmat langsung saja kita angkat di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa ini, Bu? Halo. Iya, halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu siapa? Oh iya, ini dengan Ibu Fitri. Oh, Ibu Fitri. Keluhannya aja deh Bu, langsung dengan Bapak Dokter Ibrahim ya. Saya kebetulan baru buka TV. Iya. Tadi ada yang udah nanyain belum ya Pak tentang kesulitan dapat keturunan? Belum Bu. Ya, apakah bisa juga gitu Pak pakai homeopati ini? Oke, insyaallah boleh, bisa Bu. Dan saya waktu di Kuala Lumpur baru ini sebelum ke sini saya dapat berita bahwa seorang pasien saya yang sudah 8 tahun tidak dapat keturunan, kemudian berobat dengan saya. Pada awalnya berobatnya karena itu sakit datang haid itu terlalu sakit, jadi dia datang berobat, akhirnya hilang sakit datang haid. Jadi saya bilang dengan pasien saya itu, lebih baik ibu rawat sekali, mudah-mudahan kalau ada izin Allah, ibu bisa dapat keturunan. Dan minggu lepas, alhamdulillah dia baru melahirkan dengan selamat seorang anak lelaki, dan mungkin Ibu Nur Halija namanya. Mungkin ada di depan TV sekarang ini. Saya belum sempat lagi untuk mengucapkan selamat kepada beliau dan bayi beliau.
dan mudah-mudahan anaknya akan sehat dan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin. Itu berapa lama pengobatannya, Pak? Pengalaman yang Ibu Nurhaliza ini, dia hamilnya setelah 3,5 bulan. Berarti berobat. Berobatnya dalam 1 bulan itu berapa Dia kali? begini Bu, melihat kepada penyebab juga. Karena kebanyakan penyebabnya itu biasanya itu datang mennya kurang tepat, kurang betul gitu. Bahkan ada yang nggak datang, bahkan ada datangnya itu sebulan 2 kali, bahkan ada yang datang 4 bulan sekali. Jadi kalau kita merawat, mesti kita rawat yang itu dulu, kita betulkan semua dulu itu. Jadi proses untuk membetulkan itu nggak bisa seminggu 2 minggu itu. Oke, dicari dulu berarti penyebabnya. Iya gitu. Bu, iya. Benar Bu. Itu maksudnya datang ke praktek Bapak? Iya datang Bu. Kalau pemirsa yang jauh bisa juga melalui telepon dan obat kita bisa kirimkan melalui pos. Tapi kita harus ngomong dengan pasien itu. Atau ada orang yang wakilnya yang bisa menerangkan sesungguhnya kondisi pasien itu. Karena dalam pengobatan homeopati ini kita merawat pasien itu secara individu Bu. Artinya contoh seseorang yang sama-sama kena asma, mungkin gejalanya berlainan. Ada yang asma itu kambuh kalau malam, ada yang asmanya kambuh kalau ada debu, ada yang asmanya kambuh malah kalau kena angin, kalau kena panas. Jadi obatnya tidak sama itu. Tapi datangnya harus suami istri, Pak? Kalau sudah diketahui, kalau yang bermasalah itu istri, ya bisa istri saja. Tapi kalau suami yang bermasalah, ya suami saja. Artinya yang bermasalah saja kita rawat Bu. Oh, jadi diperiksa dulu pokoknya ya Pak? Ya, diperiksa dulu. Ini yang menariknya sebetulnya untuk Ibu Nurhaliza tadi ya, yang Bu Nurhaliza. Mengobati masalah datang bulan yang tidak teratur ya. Sebenarnya begini Pak, untuk seseorang itu dikatakan subur, itu seorang wanita itu harus mennya itu harus teratur. Gitu. Itu salah satu syaratnya. Artinya datangnya harus lebih kurang seminggu, kemudian harus tiap-tiap bulan. Rutin dan waktunya itu enggak telat dan enggak sakit waktu datang haid. Jadi kalau sakit waktu datang haid itu ada sesuatu. Jadi harus dibetulkan dulu sesuatu penghalang itu. Malam tadi, alhamdulillah ada seorang pasien saya, dia sakit datang haid. Jadi saya obat-obat sudah 2-3 kali, sakitnya kurang tapi nggak sembuh-sembuh Pak katanya. Jadi saya suruh dia pergi buat scan, buat USG gitu. Jadi rupanya ada di dalamnya ada kista. Jadi harus kita betulkan dulu, harus kita rawat kista itu dulu. Jadi penyakit itu diobati pada dasar penyakitnya apa? Pada penyebabnya itu. Pada penyebab penyakit itu sendiri begitu. Jadi biasanya kalau hanya sekedar sakit datang haid itu kita kasih obat, dia terus sembuh. Atau mungkin paling lama pun 2 kali kasih obat gitu. Kalau tidak sembuh artinya ada penghalang. Jadi penghalangnya itu harus dicari dulu. Harus dicari dulu gitu. Nah, iya. Baik, di belakang Ibu Fitri langsung saja kita sapa di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Dengan Bu Siti. Ibu Siti? Iya. Iya, langsung dengan Bapak Dr. Ibrahim aja Bu ya. Singkat padat Bu ya. Ya. Malam Dok. Malam Bu. Ini saya mau tanya Dok. Saya kan ini sering buang air kecil tapi sedikit-sedikit aja Dok. Dan satu hari itu adalah 20 kali atau 15 kali gitu Dok. Dalam satu malam? Iya, 1 hari 1 malam gitu. Iya. Penyebabnya apa ya Dok ya? Oke. Untuk buang air kecil yang tidak lancar atau sering buang air kecil itu ada beberapa penyebab. Yang pertama penyebabnya gangguan di kantong kemih. Artinya kantong kemih itu tidak berapa kuat. Kemudian yang kedua disebabkan ada masalah ginjal. Jadi untuk mengetahui apa sebabnya, Ibu harus datang ke klinik dulu, saya konsultasi dulu, baru bisa itu untuk mengetahui apa sebab sebenarnya. Didiagnosa dulu. Tapi kebanyakannya yang datang pasien-pasien yang datang itu, kebanyakannya itu sebenarnya mula melemahnya ginjal. Jadi untuk pengetahuan pemirsa sekalian, kalau sudah bangun malam kencing, waktu mau tidur kita kencing, kemudian kita tidur, jam 3 bangun, jam 5 bangun, sebelum subuh bangun, artinya kita terbangun malam itu kencing, itu pertanda awal ginjal kita sudah mulai menurun fungsinya. Dan ini bukan rusak, bukan sakit ginjal, belum, tetapi pengantar untuk datangnya sakit ginjal. Gitu. Jadi harus diatasi awal. Kalau dideteksi, pergi ke labor gitu semua itu, kan diketahui ginjal masih bagus.
Bahkan ada salah seorang pasien saya di Pekanbaru nih Pak, itu anggota DPR itu. Dia ada sering kencing malam. Beliau ada sedikit kencing manis. Di teleponnya kawannya spesialis, seorang spesialis, dok katanya saya sering buang air kecil akhir-akhir ini malam. Jadi pertanda apa itu? Kata kawan beliau yang spesialis ini, itu pertanda bagus Pak, karena ginjalnya bekerja dengan baik katanya. Jadi bila datang kepada saya kata itu tidak bagus. Akhirnya saya analogi begini, kalau itu yang bagus Pak, artinya waktu Bapak sehat sebelum ada kencing manis dulu, ginjal Bapak nggak bagus, saya bilang gitu. Jadi itu mustahil. Malah terbalik gitu. Terbalik. Iya, jadi analisa yang berbeda ya tentunya dari ini homeopati. Jadi yang benarnya waktu tidur kita kencing, itu pagi saja nanti. Ya, jadi itu yang benar. Itu selama itu biasanya ginjal itu bagus. Pagi baru mau lagi. Iya, gitu. Tapi kalau sering tiap-tiap jam bangun itu ada yang nggak beres itu di dalam. Ada nggak beres berarti ya? Iya, harus dibereskan, harus dibetulkan. Ya, baik Bapak Dokter. Ya, untuk Ibu Siti ya, bisa langsung mencatat alamat yang ada di layar televisinya, dan tentunya bagi yang ingin mencoba ya, karena metode homeopati ini sendiri ya mungkin bagi ibu baru atau bagi kita sendiri baru, tapi ada banyak orang di luar sana yang telah menjalankan metode ini dan pengobatan homeopati ini. Nah, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Dokter ini sendiri, negara-negara mana saja ya ini yang udah menerapkan ini Pak? Karena juga di sini sendiri ini baru gitu. Sebenarnya Pak, homeopati di dunia sekarang ini sudah terkenal. Dan kalau kita lihat website itu, kita tekan saja homeopati, kita ketik saja homeopati, itu kita tekan itu bermunculan banyak itu. Berbagai macam bahasa. Itu. Kita pun kebetulan alhamdulillah sudah ada laman web, situs, masih dalam penyempurnaan, tapi informasi-informasi penting itu sudah ada di dalam. Sudah ada dalam, bahkan artikel pun juga ada 1-2 gitu. Dan insyaallah akan disempurnakan, dan kita tujuan kita insyaallah akan membantu merawat pasien-pasien kita yang ada di Indonesia ini, yang mereka sudah mungkin bertahun-tahun mencari kesembuhan daripada penyakitnya, yang mana kesembuhan itu makin jauh daripada kenyataan. Jauh, ya. Bahkan ini situs ini yang kita punya Pak, sebulan lalu saya dapat satu email dari Surabaya itu. Itu seorang ibu, katanya dia mau konsultasi untuk anaknya umur 3 tahun yang mengidap asma, yang pencetusnya tidak diketahui. Jadi di ujungnya dibilangnya, walaupun saya sebagai seorang dokter umum, saya nggak mau anak saya terus-terusan minum obat kimia katanya. Gitu.